Langkah-langkah. Pertama, buat sketsa model pada styrofoam terlebih dahulu. Kedua, potong styrofoam yang sudah disketsa tadi. Ketiga, bentuklah organel sel menggunakan clay atau lilin mainan. Keempat, berilah label atau nama pada organel sel. Sudah. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa-apa saja yang terdapat pada prakarya yang telah kami kerjakan, yaitu tentang sel hewan. Yang pertama itu ada kompor sitoplasma. Sitoplasma yaitu cairan seperti gel yang berfungsi mengisi ruang di dalam sel, fungsinya menopang organel dan menjadi tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Yang kedua ada ini ada vakuola, yaitu kantung kecil yang berisi cairan. Pada sel hewan biasanya kecil dan jumlahnya banyak, yaitu fungsinya menyimpan zat seperti ion, nutrisi, dan limbah. Yang ketiga ini ada membran sel. Membran sel itu lapisan luar yang fleksibel yang membungkus sel, yang berfungsi melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat-zat dari luar. Yang keempat itu ada mitokondria. Mitokondria yaitu organel berbentuk oval penghasil energi dan berfungsi menghasilkan ATP atau energi melalui respirasi seluler. Yang kelima ada lisosom. Lisosom yaitu kanting kecil berisi enzim pencernaan yang berfungsi menghancurkan limbah bahan asing atau komponen sel yang rusak. Yang keenam ada piroksisom, yaitu organel sel yang mengandung enzim oksidatif dan berfungsi memecah asam, lemak, dan menetralkan racun seperti hidrogen peroksida. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Yang keenam ada peroksisom, bukan peroksisom ya. Organel kecil yang mengandung enzim oksidatif, fungsinya memecah asam lemak dan menetralkan racun seperti hidrogen peroksida. Yang ketujuh ada sentriol. Sentriol itu struktur berbentuk silinder yang terdiri dari mikrotubulus. Fungsinya membantu pembelahan sel dan pembentukan silia atau flagella. Yang kedelapan ada badan Golgi. Ya ini saya tebang. Ini badan Golgi ya, dan kok. Nah, organel berbentuk tumpukan kantung pipih. Fungsinya memproses, mengemas, dan mendistribusikan protein lipid. 9 ada mikrotubulus. Nah, ini struktur berbentuk tabung kecil yang membentuk kerangka sel. Fungsinya menjaga bentuk sel, membantu pergerakan sel organel, dan berperan dalam pembelahan sel. 10 ada nukleus. Ini ya, jangan ketukar. Bagian luar. Struktur kecil di dalam nukleus. Fungsinya membuat subunit ribosom untuk sintesis protein. Yang ke-11 ada nukleus. Nih, yang pink bagian dalam. Inti sel yang berisi DNA. Fungsinya mengontrol aktivitas sel dan menyimpan informasi genetik. Yang ke-12 ada retikulum endoplasma atau RE singkatannya. Mana dia? Nih, yang orange. Jaringan membran yang meliputi RE kasar dengan ribosom dan RE halus tanpa ribosom. Fungsinya RE kasar membantu sintesis protein. RE halus berperan dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Baik, mungkin saja yang kami dapat jelaskan tentang apa saja yang terdapat pada sel hewan. Selanjutnya kita beralih ke sel tumbuhan. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan menjelaskan tentang beberapa sel dari sel tumbuhan. Pertama itu ada ribosom. Nah, ribosom itu struktur kecil tanpa membran yang tersusun dari RNA dan protein yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kedua itu ada kloroplas. Ini kloroplas. Kloroplas adalah organel yang mengandung klorofil untuk fotosintesis. Fungsinya itu untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia atau glukosa. Yang ketiga itu ada sitoplasma.
Ini sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan gel di dalam sel yang tempatnya itu berada pada organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Yang keempat itu ada vakuola. Ini vakuola. Vakuola itu kantung besar berisi cairan di sel tumbuhan yang berfungsi sebagai menyimpan air, nutrisi, dan limbah dan menjaga tekanan turgor. Yang kelima itu ada membran sel. Ini membran sel. Membran sel adalah lapisan fleksibel yang membungkus sel. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang keenam itu ada mitokondria. Ini mitokondria. Mitokondria adalah organel berbentuk oval yang menghasilkan energi, berfungsi menghasilkan ATP melalui respirasi seluler. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat. Ya, berikutnya itu ada peroksisom yang ini. Peroksisom ini adalah organel kecil yang mengandung enzim oksidatif yang fungsinya memecah asam lemak dan menangkal racun seperti hidrogen peroksida. Berikutnya ada badan Golgi, yaitu ini yang warna ungu ini. Badan Golgi ini merupakan organel berbentuk tumpukan kantung pipih yang berfungsi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein serta lipid. Yang berikutnya ada nukleus. Nukleus ini merupakan inti sel yang berisi DNA yang berfungsi mengatur aktivitas sel dan menyimpan informasi genetik. Dan yang berikutnya ada nukleolus. Nah, berbeda dengan nukleus, nukleus ini merupakan struktur kecil dalam nukleus yang berfungsi membuat subunit ribosom. Berikutnya ada retikulum endoplasma yang merupakan jaringan membran terdiri dari RNA kasar dan RNA halus yang berfungsi. Kalau retikulum endoplasma kasar itu untuk sintetis protein, kalau yang halus untuk sintetis lipid. Berikutnya ada dinding sel. Dinding sel ini merupakan lapisan kaku di luar membran sel yang terbuat dari selulosa yang berfungsi memberikan kekuatan, perlindungan, dan menjaga bentuk sel. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.